Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di masjid tercinta kita ini untuk mempelajari agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Dan ikhwani fiddin azakumullah, berkumpulnya kita di masjid ini merupakan pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Karena melalui lisan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, beliau menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan tentang perkara agamanya. Demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam mengkhabarkan, ma min qaumin jalisu fi baitin min buyutillah illa anzal alaihimus sakinah wa ghasiyathumur rahmah wa huffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka saling mengajarkan Al-Quran, mempelajarinya dan saling mengajarkannya, kecuali mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dinaungi oleh ketenangan. Demikian pula akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di kalangan penduduknya yang ada di langit sana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan rahmat dan keutamaan dari Allah hendaklah kalian bergembira, kalian merasa bangga, karena sesungguhnya itu jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ikhwani fiddin azakumullah, kita masih melanjutkan, kita masih mempelajari kitab karya Ibnu Qayyim rahimahullah yang berjudul Ighatsatul Lahfan min Masa'idi Syaitan, pertolongan yang segera bagi mereka-mereka yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Dan telah dijelaskan pada pasal tipu daya syaitan antara berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan, yakni salah satu tipu daya syaitan yang menakjubkan adalah dia mampu masuk ke dalam darah anak-anak Adam dan dia mencium gelagat anak Adam tersebut, mana yang lebih dominan pada orang tersebut, apakah keinginan untuk beramal atau keinginan untuk malas-malesan. Sehingga ketika dia mengetahui apa yang lebih dominan padanya, maka disimpangkan oleh iblis, disimpangkan, dan dia tidak peduli apakah
akan berlebih-lebihan dari jalannya atau berkurang-kurangan dari apa yang telah dituntunkan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau alaihi wassalatu wassalam suatu ketika pernah menggambarkan satu garis yang panjang yang lurus, dan beliau menyatakan hadhihi sabili siratal mustaqim, ini adalah jalanku, jalan yang lurus. Dan beliau alaihi wassalatu wassalam takhuttuhu khattan katsiran fi yaminihi wasimalihi, beliau menggambarkan garis-garis kecil yang banyak di sebelah kanannya dan di sebelah kiri dari garis tersebut. Dan beliau menyatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan kecil, jalan-jalan pendek yang di situ ada syaitan yang menyeru, ada syaitan yang mengajak kepada jalan-jalan tersebut. Ya. Dan beliau alaihi wassalatu wassalam menyatakan taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kama hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian jalan yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan ini kecuali dia akan binasa. Yakni ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, digambarkan jalan yang banyak. Jalan-jalan banyak yang pendek, jalan-jalan yang menyimpang, yang di situ iblis menyeru pada setiap jalannya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, jalan tersebut antara orang yang berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan. Berlebih-lebihan juga tidak bagus, karena Rasul alaihi wassalatu wassalam telah mengkhabarkannya, telah menuntunkannya. Dahulu ada 3 orang yang masuk ke rumah Rasul alaihi wassalatu wassalam meminta izin untuk bertemu, tetapi tidak bertemu. Dan mereka menceritakan, meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana ibadahnya Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kemudian setelah mendengar ibadahnya Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mengatakan, kalau begitu aku tidak akan menikah selama-lamanya, supaya fokus untuk ibadah. Yang lainnya mengatakan, kalau begitu aku tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Maksudnya ialah setiap malam bangun sholat malam. Ya. Kemudian yang satunya lagi mengatakan, aku akan puasa selama-lamanya dan tidak akan pernah berbuka. Maksudnya tiap hari puasa. Maka kemudian ketika hal tersebut dikhabarkan kepada beliau alaihi wassalatu wassalam, apakah Rasul alaihi wassalatu wassalam membenarkan amalan tersebut? Tidak. Ya. Justru Rasul alaihi wassalatu wassalam menyalahkannya, dan beliau menyatakan, aku menikahi wanita, dan aku sholat malam, aku juga tidur, dan aku berpuasa, dan aku berbuka. Ya. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang di tengah, antara berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Berlebih-lebihan tidak bagus, berkurang-kurangan juga tidak bagus. Dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, faqaumun qassara bihim anil ityani biwajibatit taharah, wa qaumun tajawaza bihim ilal mujawazatil had bil wiswas. Sebagian kaum ada yang bermudah-mudahan di dalam bersuci, dan sebagian yang lain ada yang melampaui batas sampai masuk ke dalam was-was. Ya, wudu lagi, sampai pakaiannya basah semua. Wa qaumun qassara bihim an ikhrajil wajibati minal mal, wa qaumun tajawaza bihim hatta akhraju jami'im hatta uhriju jami'a ma fi aidihim wa qa'adu kallan 'alan nas mustashrifina ila ma bi aidihim. Maka suatu kaum ada yang berlebih-lebihan, yang keluar melampaui batas atau berkurang-kurangan, di mana dia tidak mengeluarkan yang wajib dari hartanya. Dan sebagian yang lain ada yang berlebih-lebihan sampai mereka mengeluarkan seluruh hartanya, kemudian menyandarkan dirinya kepada manusia, meminta belas kasihan mereka. Hartanya sendiri semua disedekahkan. Habis itu makanya apa? Minta-minta sama tetangga. Ya. Wa qaumun qassara bihim an tanawala ma yahtajuna ilaihi minat ta'ami wasyarab wal libas hatta adarru bi abdanihim wa qulubihim. Sebagian kaum ada yang berkurang-kurangan, di mana mereka melampaui batas di dalam makanannya, minumannya, pakaiannya, sampai memudaratkan badan-badan mereka dan hati-hati mereka. Wa qaumun tajawaza bihim hatta akhadhu fawqa hajatihi fa'adarru biqulubihim wa abdanihim. Tetapi sebagian yang lain mereka melampaui batas
sampai mereka mengambil dari hal yang apa sebenarnya mereka butuhkan, sehingga hal tersebut memudaratkan hati-hati mereka dan badan-badan mereka. Wa kadzalika qassara biqaumin fi haqqil anbiya'i wa warathatihim hatta qataluhum wa tajawaza bi akharin hatta abbaduhum. Demikian pula sebagian kaum, mereka berkurang-kurangan di dalam menunaikan hak para nabi dan pewaris mereka sampai mereka membunuh para nabi. Tetapi sebagian yang lain berlebih-lebihan, ya, memberikan haknya para nabi sampai masuk kepada pengibadahan, sampai mereka mengibadahi mereka para nabi dan pewaris para nabi, mengibadahi para ulama, dan ini adalah sebesar-besar jurang kesesatan. Ya, kata para ulama, sebesar-besar jurang kesesatan apa? Al-ghulu bil afadil, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ya, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Wa qassara biqaumin fi khiltatin nas hatta i'tazaluhum fi ta'atil kal jamaah wal jum'ah wa kal jum'ah wal jama'at wal jihad wa ta'allumul ilma wa tajawaza biqaumin hatta khalituhum fi dhulmi wal ma'asi wal atham. Maka sebagian kaum ada yang berkurang-kurangan di dalam mereka berkumpul bersama manusia, ya, sampai mereka itu enggak mau sama sekali berkumpul sama manusia, sampai enggak mau jamaah, enggak mau sholat Jumat, demikian pula enggak mau belajar, khawatir kalau saya berkumpul sama manusia nanti saya berbuat dosa, katanya. Ya. Tetapi sebagian yang lain berlebih-lebihan sampai mereka masuk ke dalam kezaliman, kemaksiatan dan atham, ya, kebinasaan. Wa qassara biqaumin hatta imtana'u min dabhil usfur aw syah liyakulahu wa tajawaza bi akharin hatta jara'ahum ala dima'il ma'sumah. Sebagian kaum berkurang-kurangan sampai mereka melarang untuk menyembelih domba dan kambing, ya, untuk dimakan, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini juga makhluk hidup juga, katanya. Tetapi sebagian yang lain, mereka berlebih-lebihan sampai mereka itu menghalalkan darah-darah mereka. Ya, darah-darah, bahkan bukan darah-darah hewan juga yang dimakan, tetapi mereka menghalalkan darah-darah yang harusnya dijaga. Ya, yakni menghalalkan darah-darah kaum muslimin, darah-darah yang haram untuk ditumpahkan. Wa kadzalika qassara biqaumin hatta mana'ahum minal istighali bil ilmi alladhi yanfa'hum. Sebagian kaum itu berkurang-kurangan sehingga mereka, ya, melarang manusia untuk sibuk menuntut ilmu. Padahal ilmu itu bermanfaat untuknya. Ya, udah nggak usah cari ilmu, udah beramal aja udah. Ya, udah nggak usah cari ilmu itu kelamaan. Ya, nggak perlu. Wa tajawaza bi akharin. Tetapi sebagian yang lain itu melampaui batas. Hatta ja'alul ilma wahdah huwa ghayatuhum dunal amalu bihi. Ya, dunal amali bihi. Adapun kaum yang lain itu berlebih-lebihan sampai menjadikan ilmu itu yang paling utama, satu-satunya. Ya, itu tujuan hidupnya adalah ilmu, ya, sampai mereka melupakan beramal dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memuji orang yang di masjid terus, tidak memuji orang yang ibadah terus, ya, tidak memuji orang yang belajar terus. Tapi siapa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja tetapi kerjaannya itu tidak melalaikan dirinya dari ibadahnya. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah orang yang menunaikan tanggung jawabnya, menunaikan hak-hak keluarganya, tetapi yang demikian tidak melalaikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Rijalun la tulhihim tijaratan wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqalluba fihi al-qulubu wal absar." Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah laki-laki yang tidak melalaikan
perdagangannya dan jual belinya an dzikrillah, dari mengingat Allah. Kemudian menunaikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan dia takut pada hari di mana hati-hati manusia dan mata-mata manusia itu berbolak-balik, hari yang mencekam, yakni hari kiamat. Ya. Seorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berusaha menunaikan hak keluarganya. Kemudian istri juga menunaikan tanggung jawabnya di rumah, tetapi dengan demikian dia juga tidak melalaikan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qassara biqaumin hatta at'amahum minal ashbi wan nabatil bariyah duna ghidai bani Adam. Ya, sebagian kaum berkurang-kurangan di mana mereka memakan makanan dari rumput-rumputan dan makanan-makanan yang bukan makanannya anak Adam, ya, makanan hewan-hewan, ya, makanannya cuma rumput, gitu. Wa tajawaza bi akharin hatta at'amahum al-haram al-khalis, sampai yang sebagian yang lain itu melampaui batas sampai mereka memakan makanan yang haram, yang murni, ya, makan apa? Darah misalnya, didih, dicendelke, dimakan, ya. Wa qassara biqaumin hatta zayyana lahum tarka sunnati Rasul alaihi wassalatu wassalam minan nikah faraghibu anhu bil kulliyah wa tajawaza bi akharin hatta irtakabu ma wasalu ilaihi minal haram. Sebagian kaum berkurang-kurangan sampai mengindahkan apa yang dilakukan, meninggalkan apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam dari sunnah beliau, yakni menikah, sehingga mereka meninggalkan nikah sama sekali seperti rahib-rahib. Ya. Tetapi sebagian yang lain berlebihan dan melampaui batas terhadap yang demikian sampai masuk kepada yang haram. Ya, istrinya 9. Ya. Katanya apa? Nikahilah 2 atau 3 atau 4 katanya. Berarti 9 katanya. Ya, ini pendalilan ngawur. Ya. Karena pernah ketemu. Karena pernah ketemu. Wih, dari mana pendalilannya? 2 itu pakai nyawa itu. 2 dan 3 dan 4. Berarti 9. Ya, Allah musta'an. Setiap orang bisa berdalil. Setiap orang bisa berdalil dengan Al-Quran. Setiap orang bisa berdalil dengan hadis Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi mereka biasanya nggak bisa menjawab ketika ditanya siapa pendahulumu dari para sahabat yang memahami seperti pemahamanmu itu. Ada nggak? Ya. Biasanya matinya di sini. Ya, mereka tidak bisa membawakan dari para sahabat siapa yang memahami pemahaman seperti itu. Wa qassara biqaumin hatta jafau syaikha min ahli din was-salah wa aradu anhum wa lam yaqumu bihaqqihim wa tajawaza bi akharin hatta abaduhu ma'allahi ta'ala. Sebagian kaum mereka berkurang-kurangan sampai mereka itu kaku, ya, kasar, tidak mau menunaikan hak-haknya para masyayikh, di mana mereka adalah pengemban agama ini, dan mereka berpaling dari masyayikh tersebut, tidak memberikan hak-hak kepada mereka. Tetapi sebagian yang lain melampaui batas sampai mengibadahi mereka bersama Allah, ya, mengibadahi para masyayikh. Ya. Dahulu Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, pernah menjelaskan tentang ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, mereka itu, ya, menjadikan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budul ilaha wahidah, dan mereka juga menjadikan Masih ibnu Maryam sebagai rob, padahal mereka tidak diperintah kecuali menjadikan Allah ilah yang satu saja. Maka kemudian adalah salah seorang dari para sahabat yang dahulunya beragama Nasara dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan rahib-rahib kami sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka dijawab oleh beliau alaihi wassalatu wassalam, bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan kemudian kalian mengikutinya? Dan bukankah mereka, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian kalian mengikutinya? Ya, iya. Dan inilah maksudnya, menjadikan rob-rob lain
sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika qassara biqaumin hatta mana'uhum qabula aqwali ahli ilmi wal ittifati ilaiha bil kulliyah wa tajawaza bi akharin hatta ja'alul halal ma halaluhu wal haram ma harramuhu wa qaddamu aqwalahum. Demikian pula kaum yang lain berkurang-kurangan sampai mereka tidak mau menerima ucapan-ucapan ahlul ilmi, bahkan tidak menoleh kepada ahlul ilmi sama sekali. Nah, itu juga manusia, udah. Saya juga punya pendapat sendiri. Tetapi sebagian yang lain berlebih-lebihan, di mana mereka memegang ucapan ahlul ilmi, memegang ucapan syekh-syekh tarekatnya, ya, sampai menjadikan ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan yang utama, lebih dikedepankan daripada sunnah Rasul alaihi wassalatu wassalam, daripada hadis-hadis Rasul alaihi wassalatu wassalam yang sahihah, sarihah, yang dia itu sahih dan sharih, ya, jelas sekali. Wa qassara biqaumin hatta qalu innallaha subhanahu wa ta'ala la yaqdiru ala af'alil ibadih wa la sya'aha minhum walakinnahum ya'malunaha biduni masyiatihi wa qudratihi. Sebagian kaum yang lain mereka berkurang-kurangan dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak mentakdirkan sama sekali. Ya, Allah tidak mentakdirkan apa yang kita lakukan, ya, maka itu adalah perlakuan kita, ya, biduni masyiatillah, ya, tanpa ada campur tangan Allah sama sekali, ya. Dan mereka membawakan hadis, bahkan membawakan ayat, ya, di mana mereka mengatakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian melempar sesuatu, ya, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, ketika kalian melemparkan tombak-tombak kalian itu sesungguhnya kalian bukan yang melempar tapi Allah lah yang melempar. Ya, ini ada dalil dari Al-Qur'an yang mereka bawakan. Ya, sekali lagi pertanyaannya, siapa dari pendahulumu yang memahami ayat itu dengan pemahaman seperti itu? Ya, setiap orang bisa berdalil. Tetapi apakah pendalilan itu benar atau tidak? Kita harus melihat lagi bagaimana pemahaman para sahabat tentang perkara yang demikian. Wa tajawaza bi akharin hatta qalu innahum la yaf'aluna syai'al battah wa innamallahu subhanahu wa ta'ala huwa fa'ilu tilkal af'alil haqiqah fahiya nafsul fi'li la af'alahum wal abid laisa lahum qudrah walal fi'lal battah. Sebagian yang lain melampaui batas dan memahami bahwasanya Allah itu mentakdirkan segala sesuatu dan tidak ada campur tangan hamba sama sekali, ya. Bahwasanya tidak ada campur tangan hamba sama sekali. Tidak ada campur tangan hamba sama sekali. Ketika orang itu berbuat ketika seorang itu dia beriman, maka tidak perlu dipuji, karena sesungguhnya itu dalam rangka taat kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak perlu dicela, karena hal tersebut juga dalam rangka taat kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya berlebih-lebihan menetapkan takdir, satunya berkurang-kurangan, yakni menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qassara biqaumin hatta qalu inna rabbal alamin laisa dakhilan fi khalqih wala ba'inan anhum wala huwa fawqahum wala tahtahum wala khalfahum wala amamahum wala an aymanihim wala an syama'ilihim wa tajawaza bi akharin hatta qalu huwa fi kulli makani bidatihi kal hawa alladhi huwa dakhilun fi kulli makan. Ya. Sebagian kaum berkurang-kurangan sampai mereka mengatakan yang namanya Allah, ya, Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri, ya, tidak di dalam makhluknya. Ya. Allah di mana nggak tahu, pokoknya nggak ada, gitu. Ya, ditanya bingung gitu. Ya, tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Tetapi sebagian yang lain berlebih-lebihan. Allah itu di semua tempat, ya, bersama makhluknya.
Dan ini pemahaman yang keliru ya. Semuanya ekstrem kanan, semuanya ada yang ekstrem kanan dan ada yang ekstrem kiri. Ya, berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Wa qassara biqaumin hatta qalu lam yatakallam rabbu subhanahu wa ta'ala bi kalimatil wahidal battah wa tajawaza bi akharin hatta qalu lam yazal azalan wa abadan qailan ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai wa yaqulu li Musa idhab ila fir'aun innahu tagha fala yazal hadzal khitabul qa'iman bihi masmu'an minhu ka qiyami sifatil hayati bihi. Sebagian kaum itu berkurang-kurangan sampai mengatakan Allah itu tidak berfirman. Ya, Allah itu tidak berfirman. Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu adalah makhluk. Allah itu menciptakan makhluk. Allah itu tidak berbicara. Kalau berbicara, berfirman, maka sama seperti makhluk. Makhluk berbicara, Allah juga berbicara. Ya. Ini melampaui batas. Ya. Ini melampaui batas. Dia berkurang-kurangan menghilangkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah berfirman. Tetapi sebagian yang lain melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam menetapkannya. Mereka mengatakan, iya Allah berbicara dan terus-menerus berbicara. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang melarang, apa yang menahanmu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kata mereka, Allah mengucapkan ini dari dulu sampai sekarang terus-menerus gak berhenti. Sampai besok-besok. Ya, dia ngomong terus. Ya, ngomong terus. Dan sifat ini, kata mereka, seperti sifat hidup bagi Allah. Allah terus hidup. Maka itu Allah terus berbicara. Ya. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Ya, pergilah kamu Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Ngomong itu terus. Tiap saat, tiap detik sampai besok. Ya. Ini berlebih-lebihan dalam menetapkannya. Wa qassara biqaumin hatta qalu. Dan berkurang-kurangan suatu kaum sampai mereka mengatakan innallah subhanahu wa ta'ala la yushaffi'u ahadan fi ahadil battah wa la yarham ahadan bi syafa'atihi ahad. Wa tajawaza bi akharin hatta za'amu annal makhluk yashfa'u indahu bighairi idnih kama yashfa'u dunal jah indal muluki wa nahwihim. Sebagian kaum ada yang berkurang-kurangan menetapkan syafaat bahwasanya enggak ada orang itu yang memberi syafaat, enggak ada. Syafaat itu enggak ada, mengingkari syafaat. Tetapi sebagian yang lain berlebih-lebihan menetapkan syafaat melebihi kadarnya. Bahkan orang-orang ini, wali-wali ini bisa memberi syafaat walaupun tanpa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang bisa memberi syafaat dari kalangan menteri-menteri pada seorang raja. Ya, nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Ya. Kamu begal nggak apa-apa, kamu berbuat maksiat nggak apa-apa, kamu berbuat dosa nggak apa. Tenang, ada guru saya. Ya, pegang ini guru saya nih. Ya, gimana adab saya sama seorang guru. Ya. Ya, dipegang gurunya, terserah nanti guru saya ini yang mau menyelamatkan saya ya, dengan syafaat guru saya ini nanti. Ini berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Wa qassara biqaumin hatta qalu imanun afsaqun nas wa adlamahum ka imani Jibril wa Mikail fadlan an Abi Bakrin wa Umar. Sebagian kaum berkurang-kurangan dan mereka mengatakan yang namanya iman itu tidak bertambah dan berkurang. Ya, ketika kamu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wah ini udah sempurna keimananmu seperti keimanan malaikat Jibril. Ya, seperti keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Walaupun orang tersebut adalah sedolim-dolim manusia, serusak-rusak manusia, imannya sama seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, berlebih-lebihan dalam menetapkan keimanan, mengambil hadis dari Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan hadis apa? Hadis apa? Apa dalilnya orang yang mengatakan ini? Ada hadisnya loh. Hadis bitaqah. Ya. Disebutkan ya dalam sebuah hadis, ya, orang datang ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ada 99 gulungan dosa. Ya. Kemudian ketika ditanya apakah kamu ada kebaikan, orang ini sudah yakin masuk neraka dan mengatakan la wallah, enggak ada.
Gitu. Bahkan ada kata Allah, kemudian dikeluarkan selembar kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditaruh di timbangan yang lain, dan 99 gulungan yang ketika dibuka sejauh mata memandang tadi kalah dengan satu kartu tadi. Nah, ini hadisnya. La ilaha illallah cukup. Ya, keimanan kamu seperti keimanannya malaikat Jibril dan Mikail. Ya. Ini setiap kita punya kartu ini, tapi maaf saja beratnya beda-beda. Ya, beratnya beda-beda. Ya, tergantung bagaimana amalan kita, tergantung bagaimana kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah kita, rasa cinta kita, dan apa yang membutuhkan dari kekuatan kartu tersebut. Ya, kata para ulama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini kuncinya. Tapi ingat, di kunci itu ada mata-mata kuncinya, gerigi-geriginya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan sekali lagi, ya, siapa pendahulumu, ya, yang memahami hadis itu seperti kamu. Kemudian, tetap ini golongan apa yang seperti ini? Yang memahami bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup. Ya. Enggak masalah. Kamu pasti masuk surga, keimanan kamu seperti keimanan malaikat Jibril, walaupun minum khamr dari batok kepala bapakmu, walaupun berzina dengan ibumu, enggak masalah. Ini pemahaman siapa ini? Bukan Qadariyah. Murji'ah. Ya, Murji'ah. Wa tajawaza bi akharin hatta akhraju minal iman bil kabiratil wahidah. Ya. Dan ada yang sebagian yang lain yang berlebih-lebihan dalam menetapkan hal tersebut. Orang itu bisa keluar dari Islam hanya dengan melakukan satu dosa besar saja. Ya. Dia melakukan dosa besar, keluar dari Islam. Dia berzina, dia berdurhaka kepada orang tua, membunuh, maka dia keluar dari Islam. Ya. Ini adalah pemahamannya Khawarij. Ya, pemahamannya Khawarij. Dan ini tidak betul. Yang betul adalah apa? Tahtal masyiah. Ya, tahtal masyiah. Seorang yang melakukan dosa besar, yang belum bertobat, kalau sudah bertobat ya tentunya diampuni oleh Allah. Bahkan kesyirikan pun ketika bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat sampai kematiannya, maka perkaranya tahtal masyiah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah mengampuninya. Tetapi ketika Allah tidak berkehendak, maka Allah akan menyucikannya di api neraka. Kemudian wa qassara biqaumin hatta nafu haqa'iqa asma'i rabbi ta'ala wa sifatihi wa attalu minha wa tajawaza bi akharin hatta syabbahu bi khalqihi wa mathaluhu bihim. Sebagian kaum berkurang-kurangan sampai mereka itu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ya, Allah itu tidak tidak punya tangan, Allah itu tidak punya mata, Allah itu tidak punya telinga, Allah itu terus ya menolak. Mereka menganggap bahwasanya ketika Allah punya mata sama seperti makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Nah, berarti kalau punya mata sama dong kayak makhluk punya mata. Kalau punya tangan sama dong kayak makhluk punya tangan. Ya. Sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat lengkapnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'un basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini Maha mendengar, Maha melihat, sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Ya, oh ya beda itu. Mendengarnya Allah enggak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah enggak sama dengan melihatnya makhluk. Ya sama, tinggal kita tetapkan Allah punya tangan, tapi enggak sama dengan tangannya makhluk. Ya. Allah punya mata tapi tidak sama dengan matanya makhluk, kan beres. Makhluk aja punya tangan beda-beda, nggak sama satu dengan yang lain, apalagi Allah tentunya dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya. Allah kita tetapkan Allah punya tangan, kita tetapkan semua sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul alaihi wassalatu wassalam, tentunya dengan keagungannya, tidak sama dengan yang lainnya. Tetapi sebagian yang lain ya berlebih-lebihan tentang perkara tersebut, menetapkan sifat-sifat Allah secara berlebihan, dan mereka mengatakan iya Allah punya tangan seperti tangan kita, Allah punya mata seperti mata kita, ya, seperti mata makhluk.
Ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Dan yang benar adalah kita menetapkan semua sifat-sifat Allah tetapi dengan keagungannya. Ya. Semua sifat-sifat Allah yang diberitakan oleh Allah, kita mengatakan iya itu benar dari Allah. Allah memiliki yang demikian, tetapi tidak sama seperti makhluk. Semua sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qassara biqaumin hatta adu ahlal baiti Rasul alaihi wassalatu wassalam wa qataluhum wastahallu haram hurumatihim wa tajawaza biqaumin hatta ud'u fihim khasa'isan nubuwah minal ismati wal ghairuha wa rubbama ud'u fihimul ilahiyah. Sebagian kaum berkurang-kurangan di dalam memberikan hak-haknya keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam, bahkan mereka memeranginya, menghalalkan keharaman-keharaman dan kehormatan mereka. Siapa ini? Musuhnya, lawannya, satunya lagi yang satunya menetapkan keluarganya Rasul sampai pada derajat kekhususan ilahiyah. Ya, pokoknya ini kalau Habib itu udah maksum ini. Gitu. Satunya lagi memusuhinya, sampai membencinya, sampai memeranginya. Ya. Nawasib, ya. Orang-orang Nawasib mereka memerangi keluarga Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Satunya lagi menetapkan ya keluarganya Rasul alaihi wassalatu wassalam pada derajat yang tidak sepantasnya. Orang-orang maksum, orang-orang yang bisa memberikan apa? Syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengetahui perkara yang gaib, ini tidak diperbolehkan. Wa kadzalika qassara bil yahud fil masih hatta kadzdzabuhu wa ramu wa ummuhu bima barra'ahu Allah taala minhu. Sebagian kaum berkurang-kurangan seperti orang-orang Yahud yang menuduh Al-Masih dan ibunya dengan tuduhan yang Allah telah membebaskan mereka dari hal tersebut, yakni menuduh Maryam berzina, dan Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan tuduhan tersebut. Wa tajawaza bin nasara hatta ja'alu ibnullah wa ja'aluhu ilahan ya'budu ma'allah. Tetapi sebagian yang lain berlebih-lebihan sampai menjadikan Isa sebagai apa yang diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka Nasara. Wa qassara biqaumin hatta naful asbab wa quwwah wa taba'i'a wal gharaiz wa tajawaza bi akharin hatta ja'aluha amran laziman la yumkin taghyiruhu wa la tabdiluhu wa rubbama ja'alaha ba'duhum mustaqillan bit ta'thir. Sebagian kaum mereka berkurang-kurangan sampai mereka itu menafikan yang namanya kekuatan, menafikan yang namanya persiapan, menafikan yang namanya apa? Potensi. Ya. Mereka mengatakan udah yang penting bismillah aja, infakkan semua hartamu bismillah gitu. Yang penting maju perang aja, bismillah gitu. Allahu Akbar, gak punya tembak, gak punya apa gitu. Saya punya kisah gitu, teman saya dulu waktu di sana itu namanya Nasib An-Namuri rahimahullah, sudah meninggal sekarang. Ya. Dia waktu terjadi perang sama orang-orang Syiah, dia semangat sekali mau perang gitu. Wah gitu, terus akhirnya ngadep sama Syekh Abdullah, saya mau perang Syekh. Gitu. Kamu mau perang? Orangnya agak gede, beratnya 100-an lah gitu. Bukan agak gede, emang gede gitu. Super gitu. Oh perang gitu, sama Syekh dilarang, nggak boleh gitu. Wah enggak, saya mau perang saya mau perang gitu. Saya bisa nembak, saya jago gini. Ya sudah, besok ketemu saya, besok pagi di Markis Jadid katanya. Ya, akhirnya besok pagi ditunggu sama Syekh. Ya, di markas baru. Gitu. Habis itu ditunggu sama Syekh sampai ketemu, kamu sama saya balapan lari 100 meter, kalau kamu menang sama saya, ya, kamu boleh berangkat. Kata Syekh. Nasib, ya nggak bisa, nggak bisa. Kata Syekh, yang namanya jihad itu bukan cuma sekedar berani, ya, tetapi ini adalah ibadah, darah yang akan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau butuh persiapan, ada aturan-aturannya, ada penjelasannya dari Rasulullah SAW, siapa yang boleh berangkat, siapa yang tidak. Ya, agama Islam ini diterangkan detail secara rinci. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya kitab tentang buang hajat itu mau dibukukan, kalian akan mendapatkan buku yang lumayan tebalnya. Apalagi masalah jihad, ya, puncak keimanan yang paling tinggi. Ya. Adzan. 2 menit lagi. Taib.
Kemudian sebagian yang lain berkurang-kurangan, ya. Bahkan mereka mengatakan yang utama itu ya, yang utama persiapan, semua disiapkan sampai mereka menafikan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyandaran dan tawakalnya kepada Allah. Wa qasara biqaumin hatta ta'abbadu bin najasat wa humun nasara wa ashbahahum wa tajawaza biqaumin hatta afdhu bihim wiswas ila asari wal aghlal wa hum ashbahul yahud. Sebagian kaum berkurang-kurangan sampai mereka beribadah dalam kondisi najis, ya. Sebagian yang lain berlebih-lebihan, ya, yang namanya najis, ya, bajunya kena najis, potong, disobek, dibuang, ya. Ini seperti Yahud. Wa qassara biqaumin nasi wa aru a'mali wal ibadat ma yahmadunahum alaihi wa tajawaza biqaumin hatta adharu lahu minal qaba'ih wa min a'mali syai'a wa ma yasqutuna bihi jahahum indahum wa samu anfusahumul malamatiyah. Sebagian kaum itu berkurang-kurangan sampai mereka itu mengutamakan yang penting penampilan di hadapan manusia, yang penting dia itu dihormati di hadapan manusia, ya. Yang lainnya lagi kebalikannya, di mana mereka mengatakan nggak boleh dihargai di hadapan manusia. Yang penting saya dianggap jelek di hadapan manusia, bahkan menampakkan keburukan-keburukan di hadapan manusia supaya nggak sombong katanya. Dan golongan ini menamai diri mereka al-malamatiyah, yakni orang yang suka dicela, ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.